kitab 1-2 Tawarik dengan kitab-kitab yang lain yang sudah kita bahas. Kita mulai dari yang pertama. Ciri khas kita 1-2 Tawarik, fokus pada sejarah Yehuda. Artinya, ada yang berbeda isi dari kitab Tawarik dengan kitab Samuel, 1-2 Samuel dan juga 1-2 Raja-Raja. Kalau kitab 1-2 Samuel dan kitab 1-2 Raja mencatat sejarah bangsa Israel itu memang secara umum. Tidak detail, tidak spesifik Bapak Ibu. Termasuk memang di dalam kitab Samuel Raja-Raja dicatat juga tentang kerajaan utara. Namun yang membedakan dengan kitab 1-2 Tawarik, kitab ini fokus menjelaskan secara luar dalam sejarah kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Yang mana sejarah kerajaan selatan atau Yehuda ini tidak banyak disinggung dengan dalam dan luas di dalam 1-2 Samuel dan bahkan di dalam 1-2 Raja-Raja. Maka disinilah Tuhan melihat ada yang tertinggal. Untuk itulah dia panggil, dia utus, dia persiapkan Imam Esra untuk menuliskan 1-2 Tawarik. Dengan demikian Bapak Ibu, sebenarnya Alkitab kita itu Alkitab yang maha sempurna. Maka tidak ada lagi kitab lain yang diperlukan untuk menyempurnakan Alkitab. Karena Alkitab kita itu sudah sempurna. Maka untuk itulah kita menolak kitab-kitab orang lain yang mengatakan menjadi kitab pelengkap. Di mana pelengkapnya? Contohnya saja, Al-Quran kan diimani oleh saudara kita bisikan kelengkap. Tapi lucu, kalau mereka konsisten, mereka itu pelengkap daripada Alkitab. Pertanyaannya, mengapa mereka masih perlu juga mengcopy paste isi perjanjian lama? Mereka ini mereka itu kita pelengkap. Jangan singgung dong. Jangan ambil dong kitab dari orang Kristen, khususnya perjanjian lama kan. Buat dong yang baru dari nol. Tapi kenyataannya nggak sanggup mereka melakukan itu. Karena kenapa? Karena kitab yang paling sempurna adalah Alkitab itu sendiri. Tidak ada selain daripada kita Alkitab. Lalu bagaimana dengan Tuhannya? Mereka mengatakan bahwa Nabi mereka itu juga adalah pelengkap. Tapi lucu. Moralitas nabinya jauh sekali dari standar moralitas Yesus. Kalau memang Nabi mereka itu merupakan Nabi pelengkap dari apa yang Yesus lakukan, harusnya moralnya lebih tinggi daripada Yesus. Tapi kenyataannya, moralnya jauh di bawah standar daripada Yesus. Jauh di bawah standar dari para nabi-nabi di Alkitab. Contohnya saja, anak masih usia 6 tahun sudah dinikahin Bapak Ibu. Kalau istilah sekarang namanya pedofil. Bagaimana mungkin seorang nabi menikahi anak yang masih usia 6 tahun lalu mengklaim diri pelengkap? Itu ngawur, itu sesat, nabi sesat itu. Yesus nggak pernah melakukan itu. Bahkan Yesus nggak pernah melakukan hubungan seks dengan siapapun. Tapi nabi mereka sibuk ngurusin masalah seks. Sibuk berpoligami. Bagaimana mungkin itu menjadi pelengkap, penyempurna? Jadi Bapak Ibu, Alkitab kita sudah cukup sempurna. Maka kita harus bersyukur. Maka nggak usah terganggu kita dengan apa kata orang atau klaim-klaim orang. Karena contohnya saya katakan tadi, yang tertinggal di dalam kitab 1-2 Samuel, 1-2 Raja, diingatkan Tuhan, Imam Esra, catat ulang, lengkapi ulang, lahirlah kitab 1-2 Tawarik. Yang kedua, karakteristik atau ciri khas kita 1-2 Tawarik. Di sana dijelaskan tentang silsilah yang ekstensif. Artinya,
Kitab 1, 2 Tawarik mulai silsilah asal muasal manusia itu dari yang pertama, dari yang paling mula, yaitu Adam dan Hawa. Ini menjadi penting supaya orang Israel, supaya kita manusia zaman sekarang tahu awal mula manusia yang pertama itu bukan opung kita, bukan kakek dan nenek kita, tapi Adam. Lucunya, saudara. Katanya kita penyempurna tadi kan, kita punya saudara kita itu. Coba bayangin Bapak. Adam pun diklaim agamanya Islam. Sejak kapan Adam itu agamanya Islam? Ribuan tahun. Islam baru muncul. Adam sudah muncul. Coba. Nggak masuk akal kan Bapak Ibu? Adam yang sudah ribuan tahun sudah muncul duluan. Ya. Dan agama mereka itu baru muncul tiba-tiba. Langsung mereka klaim Adam itu agamanya Islam. Gimana logika itu? Nah itu. Kalau udah nggak waras cara berpikirnya, begitulah kira-kira Bapak. Tidak bisa menunjukkan bukti-bukti sejarah. Inilah salah satu motif penulisan 1, 2 Tawari. Perlu buat kita hari ini. Untuk kita tahu sejarah Alkitab kita, kita tahu sejarah manusia yang pertama. Memang dimulai dari Adam dan Hawa. Dan pasti bukan Muslim dia. Nah itu pentingnya kita belajar kita 1, 2 Tawarik. Yang kedua, ada penekanan teologis dari 1, 2 Tawarik ini. Artinya kisah-kisah di kitab Tawarik kembali diceritakan dengan menekankan pada aspek rohani. Contoh, bagaimana beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya legalitas artinya apa? Datang hari Minggu pakai baju yang bagus. Kalau ibu-ibu harus ke salon dulu kan gitu ya. Lalu pasang sasak gitu yang sampai menuju ke langit itu. Kalau bapak-bapak harus pakai jas. Itu dikoreksi. Itu diingatkan oleh Imam Esra lewat 1, 2 Tawarik. Ibadah itu bukan hanya sekedar baju. Bukan hanya sekedar penampilan. Tapi hati, pikiran, dan perasaan harus benar juga di hadapan Tuhan. Ini reformasi rohani yang dilakukan oleh Imam Esra dalam 1, 2 Tawarik. Yang kedua misalkan bait suci. Juga dijelaskan juga oleh Imam Esra lewat 1, 2 Tawarik. Bait suci itu hanya boleh dipergunakan untuk memuji Tuhan. Jangan kau pergunakan jadi pasar atau juga jadi mall. Jangan kau pergunakan bait suci itu untuk melakukan apa? Korupsi persembahan. Tapi gunakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini bagian dari reformasi penggunaan bait suci. Termasuk ketaatan kepada Tuhan juga direformasi oleh Nabi Imam Esta dalam 1, 2 Tawarik. Mengapa? Karena dulu konsep pemikiran orang Israel ketaatan kepada Tuhan itu cukup hanya dengan taat berdoa, taat baca Alkitab, taat apa lagi? Taat puasa, taat merayakan Natal, Paskah, itu aja. Tapi Imam Esra bilang, itu baru ketaatan 1%. Artinya apa? Masih ada ketaatan-ketaatan kita yang masih kurang 99%. Apa itu? Ketaatan menjaga hati, pikiran, dan perasaan kita untuk selalu tetap kudus di hadapan Tuhan. Itu belum dilakukan oleh bangsa Israel dulu. Sebelum mereka belajar dari 1, 2 Tawarik. Ini banyak orang Kristen di zaman sekarang. Biasa. Menjaga kebersihan, pakaian, penampilan, dan lain sebagainya. Tapi menjaga hati, pikiran, dan perasaan. Nol. Artinya dia datang ke gereja. Tetap. Yang ada di hati dan pikirannya bus. Itu direformasi. Imam Esra lewat apa? Kitab 1, 2 Tawarik.
Ketaatan apa lagi yang direformasi oleh Imam Esra? Ketaatan di dalam mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pada waktu itu bangsa Israel hanya taat, kelihatan taat kepada Tuhan. Hanya pada hari Minggu nggak berdosa. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dosa terus. Maka Imam Esra mengatakan di dalam 1-2 Tawarik, lewat firman Tuhan yang dia terima. Ketaatan itu tidak hanya hari Minggu. Ketaatan itu juga setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jangan berbuat dosa di kantor, di rumah, di ladang, di sawah, ataupun dimanapun engkau berada. Jadi ada pemahaman ketaatan yang lebih luas melalui kitab 1-2 Tawarik. Pertanyaannya, ini relevan nggak buat kita? Sangat. Yang mana kekristenan hari ini sama juga dengan kekristenan zaman orang Israel dulu. Hanya taat hari Minggu tidak berdosa. Tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dosa. Maka penting buat kita 1-2 Tawarik. Taat itu harus setiap detik, harus setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Bahkan di dalam setiap situasi keadaan tempat dimanapun kita berada, harus taat sama Tuhan. Itulah pentingnya kitab 1-2 Tawarik ini buat kita. Kita 1-2 Tawarik menjelaskan juga berkat dari ketaatan. Waktu bangsa Israel itu taat sama Tuhan, maka berkat Tuhan pun begitu mudahnya tercurah bagi mereka. Tapi waktu mereka tidak taat kepada Tuhan, seperti Salomo dan Daud, hilanglah berkat penyertaan pertolongan Tuhan bagi mereka. Pasti Bapak Ibu waktu zaman itu Daud Salomo itu taat itu ibadah hari Minggu itu. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya di luar hari Minggu nggak taat. Karena terbukti apa? Karena ketidaktaatan itu di hari-hari di luar di hari-hari yang lain. Daud Salomo gunakan untuk apa? Sibuk berpoligami kan. Maka Tuhan marah. Tidak berkati. Satu dua Tawari juga menjelaskan tentang kisah yang berulang. Apa ini maksudnya? Banyak peristiwa dalam Tawarik yang serupa dijelaskan di dalam kitab 1-2 Samuel dan juga di dalam kitab 1-2 Raja-Raja. Tapi berbeda penonjolannya, penekanannya dari apa yang ditulis dalam satu Tawarik. Kalau tadi sudah sangat jelas lah. Ya, contohnya saya sampaikan tadi, pemaknaan tentang ibadah. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu. Ibadah itu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun loh Bapak Ibu. Di kantor, di rumah, di sana kita juga beribadah. Dengan cara apa? Firman Tuhan katakan kepada Paulus, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Maka kesalahan terbesar seorang hamba Tuhan mengatakan, oh jadi orang Kristen itu enak. Ibadahnya cukup 1 kali seminggu langsung masuk surga. Sesat itu. Ibadahnya orang Kristen itu lebih banyak daripada ibadah orang Muslim. Ibadah kita itu melebihi daripada ibadah orang Muslim yang 5 kali sehari. Lebih dari itu kok kita. Roma pasal 12, ayat 1-2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Artinya apa? Menjaga kekudusan dan kesucian setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Di rumah, di luar rumah, kita harus menjaga kekudusan. Karena itu adalah bagian dari ibadah. Tidak merampok milik orang lain. Tidak berbohong, tidak menipu orang lain. Itu bagian dari ibadah loh Bapak Ibu. Diperluas oleh kita 1-2 Tawarik. Jadi pertanyaannya, berapa kali kah orang Kristen beribadah dalam sehari? Ya setiap saat orang Kristen beribadah. Setiap saat orang Kristen beribadah. Artinya apa? Sepanjang hari, sepanjang masa kita beribadah. Artinya apa? Tidak ada ruang yang kosong bagi orang Kristen untuk tidak beribadah.
Jadi waktu Bapak Ibu para profesional bekerja di kantor, Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga harus punya konsep bahwa Bapak Ibu juga sedang beribadah waktu Bapak Ibu sedang bekerja di kantor. Maka di sana lakukanlah pekerjaan dengan benar. Jangan korupsi. Kalau Bapak Ibu para pedagang harus juga punya konsep. Bapak Ibu juga sedang beribadah kepada Tuhan. Maka jangan tipu orang. Jangan naikin harga seenaknya. Karena itu orang Kristen beribadah itu setiap waktu, setiap masa, di setiap keadaan, sepanjang waktu. Maka untuk kita lebih katakan, kalau engkau makan dan minum, lakukanlah segala satunya untuk Tuhan. Artinya apa? Waktu kita makan sekalipun Bapak Ibu juga adalah bagian dari ibadah. Maka dengan demikian, waktu kita makan jangan ambil makanan orang lain. Waktu kita makan jangan rakus. Waktu kita makan jangan masukin semuanya ke mulut. Karena itu akan menjadi sumber penyakit. Sehingga apa? Kita obesitas. Kalau kita udah obesitas, apa artinya? Menjadi sarang penyakit. Itu bagian dari ibadah. Itu ciri khas yang membedakan kita Tawari, saya katakan tadi, dibanding 1-2 Samuel dan 1-2 Raja. Maka saya bersyukur banget nih dengan kita 1-2 Tawari. Nah, hal yang berikutnya memang kita 1-2 Tawarik memberikan juga penjelasan yang lebih detail tentang harapan akan Mesias. Siapa ini maksudnya?